Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa merekam praktikum pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih serta hormat kepada Bapak Ibu Guru Peminatan IPA, kepada Bu Heni Purwaningsi MPD untuk bidang studi kimia, kepada Bapak Juni Sudibyo SPD untuk bidang studi fisika, kepada Ibu Bina Rahayu Setiasih SPD untuk bidang studi biologi, dan kepada Ibu Nur Samsi Hasan SPD untuk bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum peminatan IPA untuk memenuhi ujian praktikum SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2020-2021 dengan saya, Revira Nuzla Marista, absen 29, kelas 12 MIPA 2. Untuk itu, marilah kita langsung ke inti ujian praktikum. Saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Judul dari penelitian yang saya lakukan adalah Dampak COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Saya memiliki beberapa landasan-landasan teori. Yang pertama, COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis dari coronavirus. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh dan biasanya disuntikan untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya tubuh bisa memproduksi imunitas terhadap penyakit. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Saya memiliki beberapa tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah COVID-19 mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar dampak dari vaksin COVID-19 untuk ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan kandungan dari vaksin COVID-19. Yang keempat, mendeskripsikan mekanisme kerja vaksin di dalam tubuh. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Februari 2021, pukul 14.30 bertempat di rumah saya sendiri di Jalan Bumi Indah nomor 31A, RT 013, RW 009, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah, untuk alatnya saya menggunakan komputer dan handphone atau gadget. Yang kedua, untuk bahannya, informasi-informasi dari internet dan jaringan Wi-Fi. Hipotesis dari penelitian yang saya lakukan ini adalah adanya virus COVID-19 akan mempengaruhi kepada ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia akan memiliki perbandingan yang berbeda sebelum adanya vaksin COVID-19 dan sesudah adanya vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 mengandung antigen yaitu mikroorganisme yang sudah dilemahkan sehingga terbentuk antibodi spesifik, maka tubuh bisa melawan saat virus masuk. Saya melewati beberapa prosedur penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat membuat poster, dan yang terakhir menyusun laporan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mengakses dari internet dan melakukan riset mengenai pengaruh vaksin COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Data hasil penelitian atau percobaan yang saya lakukan. A. Pengaruh masuknya virus COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Masuknya virus COVID-19 di Indonesia membuat ekonomi di Indonesia menurun. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Hal yang menyebabkan perihal ini adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. B. Ekonomi Indonesia sebelum adanya vaksin COVID-19. Sebelum adanya vaksin COVID-19, proyeksi ekonomi mencapai minus 0,5% sampai minus 1,5% di Indonesia. Ekonomi Indonesia menurun terutama di sektor perdagangan dan pariwisata. C. Ekonomi Indonesia sesudah adanya vaksin COVID-19. Masuknya vaksin COVID-19 ke Indonesia berjenis Sinovac dari perusahaan farmasi di Cina tidak berpengaruh signifikan terhadap ekonomi di Indonesia.
dosis yang dikirim masih sangatlah minim, yakni 1,2 juta dosis, sedangkan penduduk di Indonesia mencapai 260 jutaan. Tidak semua penduduk di Indonesia bisa divaksin dalam waktu yang dekat. Ada prioritas-prioritas yang didahulukan untuk divaksin. Selain itu, menyiapkan jumlah dosis yang ideal pun ada tantangannya, mulai dari penggandaan, kesiapan, hingga anggaran. D. Kandungan vaksin COVID-19 berjenis Sinovac. Vaksin yang paling terkenal di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Berdasarkan Bio Farma, vaksin ini mengandung 4 bahan. Yang pertama, antigen atau virus yang sudah dilemahkan. Yang kedua, aluminium hidroksida yang bersifat mempercepat kerja vaksin. Yang ketiga, larutan fosfat untuk menstabilkan. Yang keempat, larutan garam untuk memberikan rasa nyaman. E. Mekanisme kerja vaksin di dalam tubuh. Mekanisme kerja vaksin di dalam tubuh sebagai berikut. Yang pertama, vaksin yang mengandung virus yang sudah dilemahkan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, sistem imun di dalam tubuh merespon dan melakukan perlawanan sehingga membentuk sel memori atau antibodi di dalam tubuh. Tetapi bukan antibodi spesifik, karena antibodi spesifik hanya bertahan 4-6 bulan saja. Yang ketiga, tubuh memiliki sel memori atau antibodi sehingga bisa mendeteksi virus yang masuk. Analisis data hasil penelitian bisa dilihat di samping saya. Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020. Dari grafik di samping bisa dilihat bahwa saat pandemi COVID-19 pertama kali tiba di Indonesia, ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk grafik setelah masuknya vaksin di Indonesia belum jelas, tetapi perkiraan kenaikan ekonomi di Indonesia tahun 2021 mencapai 4,5 sampai 5,5%. Simpulan dan saran. A. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yang pertama adalah COVID-19 di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi di Indonesia. Yang kedua, vaksin COVID-19 di Indonesia untuk saat ini belum berpengaruh banyak, hanya sedikit kenaikan ekonomi di Indonesia. Tetapi saat di semester 2, vaksin COVID-19 akan berpengaruh pada ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2021, ekonomi di Indonesia diperkirakan akan naik pesat sekitar 4,5 sampai 5,5%. Yang keempat, vaksin yang diberikan mengandung antigen atau virus yang sudah dilemahkan, aluminium hidroksida, larutan fosfat, dan larutan garam. Yang kelima, mekanisme kerja vaksin dalam tubuh menciptakan sel memori bukan sel spesifik. B. Saran. Sangat disarankan untuk memperbanyak vaksin COVID-19 agar memperbaiki ekonomi di Indonesia. Saat vaksin COVID-19 sudah diperbanyak, makin banyak pula sektor-sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia, terutama sektor perdagangan dan sektor pariwisata dapat beroperasi normal kembali dan mengembalikan ekonomi Indonesia yang saat ini sangat turun. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilantarkan oleh bidang studi fisika. Pertanyaan pertama adalah cara kerja suntikan dalam tekanan. Hal ini menerapkan prinsip tekanan atmosfer, yaitu tekanan yang diberikan oleh gravitasi bumi ke segala arah. Dalam hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Prinsip selanjutnya yaitu perbedaan tekanan. Tekanan yang tinggi akan memaksa masuk ke dalam tekanan yang lebih rendah. Hal ini berhubungan dengan suntikan. Saat kita menekan suntikan, maka tekanan di dalam tabung akan lebih tinggi dibanding yang ada di luar tabung. Maka, cairan akan memaksa keluar dari tabung melalui lubang yang ada di jarum suntikan. Inti dari pernyataan ini adalah tekanan yang lebih tinggi akan memaksa masuk ke dalam tekanan yang lebih rendah. Pertanyaan kedua, mengapa jarum suntikan itu dibuat sangat runcing? Kita tahu, suntikan dibuat sangat runcing agar bisa menembus kulit. Tetapi, dalam ilmu fisika, tekanan adalah satuan fisika yang menyatakan gaya persatuan luas. Secara matematis, tekanan dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, untuk mendapatkan tekanan yang besar agar jarum suntik dapat menembus kulit, dibutuhkan luas permukaan yang sangat kecil atau runcing. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir adalah kontinuitas fluida pada suntikan.
Fluida yang mengalir dari dalam tabung alat suntik menuju keluar melalui lubang jarum alat suntik merupakan peristiwa yang menerapkan persamaan kontinuitas. Diameter tabung alat suntik disimbolkan oleh A1, sedangkan diameter jarum alat suntik disimbolkan oleh A2. Kecepatan fluida yang mengalir di dalam jarum suntik lebih cepat dibanding kecepatan fluida yang mengalir di dalam tabung alat suntik. Hal ini disebabkan karena diameter jarum lebih kecil dibanding diameter tabung alat suntik. Maka, hal ini membuktikan bahwa persamaan kontinuitas dapat diterapkan dalam prinsip alat suntik. Sekian penelitian untuk ujian praktikum fisika, kimia, biologi, dan bahasa Indonesia ini saya lakukan. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama berterima kasih atas bimbingannya Bapak Ibu Guru. Demikian video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.